Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-7 tahun 2026. Betapa kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin, terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan kita senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman-Nya, menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, karena kita sangat membutuhkan pemeliharaannya, kasih karunia-Nya dalam langkah setiap hidup kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah janji kedatangannya yang pasti tergenapi. Mari kita baca dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu Saudara, dunia seringkali ingkar janji. Banyak orang merasa lelah menunggu karena apa yang dijanjikan manusia seringkali mengecewakan. Namun dalam iman Kristen, kita memegang satu janji yang paling agung, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kembali, atau lebih dikenal dengan the second coming. Bapak Ibu Saudara, ada 3 poin penting mengapa janji kedatangannya pasti tergenapi. Yang pertama, waktu Tuhan bukanlah kelalaian. Manusia sering mengukur janji dengan kalender mereka sendiri. Jika lewat setahun, 2 tahun, kita sebut itu terlambat. Namun Petrus mengingatkan bahwa Tuhan tidak lalai. Penundaan kedatangannya bukanlah bukti bahwa Dia lupa, melainkan bukti kasih karunia-Nya. Tuhan sedang memberi kesempatan bagi dunia untuk bertobat. Jika Dia datang hari ini, apakah semua keluarga kita sudah selamat? Jadi penundaan adalah kesempatan. Yang kedua, kesabaran Tuhan adalah keselamatan. Tuhan mengulur waktu karena Ia tidak ingin ada satupun jemaat atau manusia yang binasa. Kedatangannya pasti terjadi. Namun sebelum itu terjadi, Ia ingin jemaatnya, gerejanya, umatnya, manusia dalam keadaan siap. Sama seperti jemaat, ya Bapak Ibu Saudara, kita rutin beribadah di hari Minggu. Pada hari ibadah lainnya, Bible study, doa puasa. Puji Tuhan, semua itu adalah bentuk persiapan diri menyambut mempelai pria, kedatangan Tuhan sebagai Raja di atas segala raja. Dan yang ketiga, kepastian di tengah ketidakpastian. Dalam Matius 24 ayat 35, Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jika Tuhan berjanji akan datang kembali, maka itu adalah sebuah ketetapan hukum semesta yang lebih pasti daripada matahari yang terbit di pagi hari. Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan itu spesifik, akan digenapi pada waktu yang telah ditetapkan Bapa. Pertanyaannya bukan lagi kapan Dia datang, melainkan bagaimana keadaan kita saat Dia datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, teruslah setia dalam ibadah, baik di hari Minggu ataupun ibadah lainnya.
yang terus menjadikan kita sebagai pribadi yang mengalami perubahan demi perubahan menuju pada kesempurnaannya. Dan lakukanlah amanat agung, beritakan kabar baik, saksikan kasih Tuhan, apa yang kita sudah nikmati, apa yang kita alami ketika kita mengenali Yesus. Beritakan, saksikan kepada orang-orang dekat saudara, kepada orang-orang yang saudara cintai, agar mereka mengenali Yesus dan hidup tak bercacat. Jagalah hidup kudus, agar saat Dia datang, kita didapati sedang melakukan tugas kita dengan baik. Puji Tuhan, kerjakanlah keselamatan di dalam takut akan Tuhan. Hargai kekudusan Tuhan, hargai kedaulatan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Bapa, kami bersyukur kasih setia-Mu Tuhan mengingatkan kami kembali pagi hari ini. Biarlah kami tetap setia dalam beribadah, setia dalam persekutuan, setia dalam memberitakan kabar baik, dan setia mengerjakan keselamatan dalam takut akan Tuhan. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan kami percaya kuasa firman-Mu, lawatan firman-Mu memberkati, memulihkan iman kami, memulihkan kasih dan pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia di hari ini, baik ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.